Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KKN Dusun Boto akan menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian kami sewaktu KKN pada tanggal 20 Juli hingga 20 Agustus di Dusun Boto. Perkenalkan, nama saya Ana Rahayu dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Ninda Nur Aryani dari Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Siti Nur Faiza dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut adalah hasil dari penelitian kami. Judul dari penelitian kami adalah Pengaruh COVID-19 terhadap UMKM di Dusun Boto. Penelitian kami disusun oleh Ana Rahayu, kemudian Ninda Nur Aryani, Siti Nur Faizah yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui usaha mikro kecil menengah di Dusun Boto. Yang selanjutnya untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap usaha mikro kecil menengah di Dusun Boto. Yang selanjutnya untuk mengetahui strategi mempertahankan UMKM selama pandemi COVID-19 berlangsung. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian pada 20 Juli sampai 20 Agustus 2020. Tempat di Dusun Boto, Desa Sumber Arum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif. Data yang diambil dalam penelitian ini bersifat primer, yaitu penelitian terjun langsung dan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM setempat. Ada 8 UMKM yang terdapat di Dusun Boto, yaitu ada emplek singkong, yang merupakan cemilan yang terbuat dari singkong. Yang kedua ada es badek, yaitu berasal dari nira kelapa. Lalu ada bibit pohon, berupa buah-buahan, ada durian, mangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada usaha cilok. Yang kelima ada usaha jasa teralis. Selanjutnya ada jamu tradisional dengan menggunakan sepeda motor. Yang selanjutnya yaitu usaha batu bata. Ini masih merupakan usaha rumahan. Dan yang terakhir adalah usaha dagang tembakau. Dampak COVID-19 terhadap UMKM. Yang pertama, pelaku usaha kehilangan pangsa pasar. Contohnya yaitu pedagang cilok yang kehilangan pangsa pasarnya karena sekolah banyak yang diliburkan. Yang kemudian, tidak mampu bersaing dengan produk lain. Contohnya adalah pengusaha badek. Karena zaman sekarang ini, banyak orang yang lebih memilih untuk meminum minuman yang kekinian dibandingkan dengan minuman tradisional seperti badek. Dan yang terakhir adalah pendapatan berkurang sehingga tidak dapat balik modal. Karena kehilangan pangsa pasar dan tidak mampu bersaing dengan produk lain, juga berkurangnya konsumen, maka pendapatan pun berkurang. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak dapat balik modal. Selama 1 bulan kami melakukan penelitian, kami mendapatkan hasil bahwa di Dusun Boto terhadap 8 pelaku UMKM yang mencoba bertahan di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian sebanyak 1 pelaku UMKM atau sekitar 13% dari total keseluruhan UMKM terpaksa menutup usahanya dikarenakan tidak mampu bersaing dengan produk lain dan juga pangsa pasar yang berkurang. Kemudian 12% merupakan persentase yang dimiliki oleh UMKM terhadap UMKM tetap bertahan tetapi pangsa pasarnya sepi dan pelaku UMKM yang bertahan dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan akibat COVID-19. Dan yang terakhir adalah sebanyak 50% atau 4 UMKM dari total keseluruhan pelaku UMKM di Dusun Boto mengaku tetap bertahan namun dengan jumlah produksi yang harus terpaksa dikurangi untuk mengatasi dampak COVID-19 ini. Berikut adalah presentase hasil penelitian ini. Sebanyak 1 UMKM
tetap lanjut usaha dengan meningkat. Kemudian 1 UMKM tetap melanjutkan usaha namun tidak ada pengaruh apapun. Kemudian 1 pelaku UMKM yang mengaku memilih menutup usahanya. Kemudian 1 lagi UMKM yang mengaku lanjut tetapi omsetnya menurun karena sepi, dan sebanyak 4 pelaku UMKM tetap lanjut membuka usahanya, tetapi tidak setiap hari beroperasi atau berproduksi. Selanjutnya, strategi pertahanan UMKM. Yang pertama, mencoba berjualan di marketplace. Selama COVID-19 ini, pasti aktivitas kita lebih sering di rumah. Banyak sekolah yang diliburkan dan banyak juga pekerja melakukan pekerjaan dari rumah. Oleh karena itu, dipastikan kita lebih sering menggunakan media sosial. Oleh karena itu, lebih efektif apabila kita berjualan di marketplace. Kita bisa menggunakan Facebook, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengganti jenis usaha. Kita dapat mengganti jenis usaha dengan usaha yang tidak mengalami pengaruh selama COVID ini. Contohnya adalah pengusaha cilok, karena usahanya menurun, lalu dia mengganti usahanya menjadi tembakau, karena tembakau tidak mengalami perubahan apapun ketika COVID ini. Yang kemudian adalah mengurangi waktu produksi. Yang tadinya bisa berproduksi setiap hari dalam seminggu, maka kita kurangi, bisa menjadi 3-4 kali dalam seminggu. Demikian penjabaran dari hasil penelitian kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.